Coba ingat, hari pertama lo dapat gaji. Mungkin gajinya kecil, mungkin bahkan di bawah UMR. Tapi hari itu terasa besar. Lo bisa beli sesuatu yang dulu cuma bisa lo lihat. Lo bisa kirim uang ke rumah. Lo merasa hidup akhirnya mulai bergerak. Dan di kepala lo muncul satu keyakinan sederhana. Kalau gaji naik, hidup bakal aman. Masalah selesai. Rumus itu terdengar masuk akal. Kerja keras, naik jabatan, gaji naik, hidup membaik. Semua orang percaya itu. Sampai beberapa tahun lewat, dan kenyataannya terasa aneh. Gaji naik, tapi napas makin pendek. Tabungan tetap tipis. Akhir bulan tetap waspada. Dan rasa cemas soal masa depan justru makin keras. Bukan karena lo boros, bukan karena lo bodoh, tapi karena ada sesuatu yang tidak pernah dijelaskan ke kelas pekerja. Kenaikan gaji tidak otomatis membuat hidup naik kelas. Kadang, cuma membuat lo mampu bertahan di tekanan baru. Ada istilah yang jarang dibahas, lifestyle creep. Saat pendapatan naik, standar hidup ikut naik tanpa terasa. Dulu motor bekas terasa cukup. Sekarang lingkungan bikin lo merasa harus upgrade. Dulu makan sederhana normal. Sekarang kopi 25.000 terasa wajib supaya tidak terlihat tertinggal. Dulu nongkrong sesekali. Sekarang healing jadi ritual mingguan. Tidak ada yang salah secara moral. Masalahnya matematis. Gaji naik 1 juta. Gaya hidup naik 1,5 juta. Secara angka, lo mundur. Dan ini terjadi pelan. Sangat halus sampai tidak terasa seperti kesalahan. Kemiskinan modern jarang datang dari keputusan besar. Bukan beli mobil mewah. Bukan beli rumah mahal. Kemiskinan datang dari kebocoran kecil yang dibiarkan. Kopi, ongkir, langganan, jajan malam, biaya admin yang tidak pernah dihitung. 20.000 terasa kecil, tapi 20.000 setiap hari adalah ratusan ribu sebulan. Dan ratusan ribu itu adalah ruang napas, uang darurat, BPJS, cicilan penting, waktu tenang. Masalahnya, kebocoran tidak terasa berbahaya. Sampai uang habis lebih cepat dari energi lo bekerja. Saat uang habis, sistem menawarkan solusi cepat. Pay later, pinjaman instan, cicilan tanpa terasa, racun yang rasanya manis. Lo tidak merasa berutang, lo merasa menunda bayar. Dan di situ, perangkap dimulai. Bunga kecil jadi beban tetap. Dinda jadi rutinitas. Pengeluaran masa depan dimakan hari ini. Ini yang bisa disebut pajak kebodohan modern. Bukan karena orang bodoh, tapi karena sistem memanfaatkan kelelahan. Orang yang kerja keras mengalami decision fatigue. Kelelahan mengambil keputusan. Setelah 8-10 jam bekerja, otak tidak ingin berpikir rasional. Otak ingin lega. Dopamin cepat. Itu sebabnya check out sering terjadi malam hari. Makanan mahal terasa masuk akal saat badan hancur. Belanja terasa seperti hadiah kecil untuk bertahan hidup. Masalahnya, kota didesain untuk memanfaatkan momen itu. Notifikasi, diskon, algoritma, perbandingan sosial. Lo tidak cuma melawan diri sendiri. Lo melawan sistem yang dibangun supaya lo konsumtif. Dan ada beban yang lebih sunyi. Sandwich generation. Gaji lo bukan cuma milik lo. Ada orang tua. Ada adik. Ada kebutuhan keluarga yang tidak pernah tercatat di spreadsheet.
lo hidup di dua dunia. Di kota, lo harus terlihat stabil. Di rumah, lo jadi tulang punggung. Gaji 6 juta terlihat besar dari jauh, tapi terasa kecil saat dibagi 4. Inilah kenapa banyak pekerja merasa lari, tapi tidak pernah sampai. Masalahnya bukan kecepatan. Masalahnya beban. Lalu apa yang bisa dilakukan? Bukan motivasi. Bukan semangat. Yang dibutuhkan adalah visibilitas. Melihat uang dengan jelas. Banyak orang hidup dengan meraba-raba. Uang masuk, uang habis. Orang yang naik kelas melakukan hal membosankan. Mencatat setiap rupiah. Bukan untuk pelit, tapi untuk menghilangkan kabut. Saat data muncul, cerita berubah. Lo sadar pola. Lo lihat kebocoran. Lo berhenti menebak. Kesadaran finansial jarang dramatis, tapi dampaknya brutal. Langkah kedua lebih tidak nyaman. Menyingkirkan uang sebelum uang hilang. Hari gajian adalah hari paling berbahaya. Bukan karena pengeluaran besar, tapi karena ilusi kelonggaran. Orang yang bertahan memindahkan uang lebih dulu. Uang dingin dipisah, tidak mudah diakses, tidak terlihat setiap hari. Saat saldo operasional terlihat kecil, perilaku berubah. Bukan karena disiplin super, karena lingkungan memaksa. Ini bukan trik finansial, ini trik psikologi. Kelas pekerja tidak selalu kalah karena gaji kecil. Seringkali kalah karena kebocoran yang dimaklumi bertahun-tahun. Gengsi kecil, upgrade kecil, keputusan kecil saat lelah. Semua terlihat sepele, sampai 5 tahun lewat dan jarak terasa jauh. Masalahnya bukan kurang kerja keras, masalahnya arah energi. Rasa aman finansial tidak dimulai dari angka besar. Dia dimulai dari kejelasan. Mengetahui kemana uang pergi. Mengetahui kebiasaan yang menguras. Mengetahui keputusan mana yang sebenarnya pelarian. Kalau dengan gaji kecil hidup berantakan, gaji besar hanya membuat berantakan versi mahal. Itu realita yang jarang dijual. Gaji adalah waktu hidup yang ditukar. Energi, badan, fokus. Setiap rupiah punya cerita, dan cerita itu terlalu mahal untuk menguap ke kebiasaan yang tidak disadari. Tidak perlu perubahan dramatis, cukup mulai melihat pola, melihat kebocoran, melihat diri sendiri tanpa pembelaan. Dari situ arah muncul, pelan, tidak viral, tapi nyata. Kalau akhir-akhir ini lo merasa capek meski kerja terus, mungkin masalahnya bukan kurang usaha. Mungkin lo terlalu lama hidup tanpa visibilitas. Dan kejelasan adalah bentuk kekuatan yang paling tenang. Gue di sini bukan buat bikin lo merasa hebat. Gue di sini buat bikin lo melihat. Karena saat lo melihat dengan jelas, hidup mulai terasa milik lo lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.